Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang demikian besar, yang kadang-kadang sebagian manusia menganggap nikmat itu adalah apa yang nampak secara fisik seperti harta benda ataupun kekayaan yang lain. Padahal nikmat bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah dikumpulkannya kita di dalam majlisul ilm sehingga bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmi itu adalah nikmat yang sangat besar, lebih besar dari nikmat-nikmat yang kita rasakan secara fisik. Ya, karena nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh manusia. Adapun harta Allah berikan kepada semua orang. Ya, tetapi nikmat untuk mempelajari agama Allah itu adalah nikmat yang istimewa dan hanya untuk hamba-hamba Allah yang istimewa, maka disyukuri. Ya, nikmat itu kalau disyukuri dia akan tetap ada pada kita. Tetapi kalau nikmat itu dikufuri, farrat, dia akan lari. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama atas nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat sunnah, ya, nikmat mengenali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita pada pertemuan yang lalu sampai ke perangai yang ke-9 yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang memikul amanah ilmu. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibnu Jama'ah, beliau mengatakan al-ashiru, yang ke-10, dawamul hirsi alal isdiyadi bimulazamatil jiddi wal ijtihad. Di antara perangai yang mesti harus ada pada orang-orang yang ada padanya amanah ilmu dan para penuntut ilmu adalah dawamul hirsi, terus menerusnya semangat mereka, terus bersemangat alal isdiyadi, untuk
mendapatkan tambahan, untuk terus menambah ilmunya, menambah pengetahuannya tentang agamanya, menambah ketakwaannya, menambah keimanannya, bimulazamatil jiddi wal ijtihad, dengan selalu melazimi kesungguhan. Jadi selalu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintah kepada hambanya yang paling mulia, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta tambahan, baik itu harta atau kesenangan dunia. Tapi Allah perintahkan satu hal. Nabi SAW diminta untuk berdoa, Rabbi zidni ilmah, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Bukan harta, bukan kesenangan-kesenangan dunia yang lain, tapi minta tambahan ilmu. Nah itu, kalau yang diperintah adalah hamba yang paling afdal, tentu perintahnya adalah perintah yang paling berharga. Yang diperintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang diperintahkan adalah sesuatu yang paling mulia, yaitu ilmu. Maka diantara perangai yang harus terus dimiliki oleh seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan para penuntut ilmu adalah bersemangat untuk terus menambah kualitas keilmuannya. Jadi belajar, terus belajar. Tidak ada hari tanpa belajar, gitu. Tidak ada hari tanpa apa? Belajar. Dan yang dimaksud tambahan ilmu adalah ilmu apa? Ilmu ad-din, ilmu syar'i, bukan yang lainnya. Ya, ini harus dimiliki. Ketika muncul futur, ya, lemah, rasa malas, ya, jenuh dan bosan dalam belajar, harus segera dicari solusinya. Apa ini sebabnya? Pertama, muhasabah diri. Barangkali karena dosa. Karena dosa sangat melemahkan apa? Semangat orang untuk berbuat baik. Dan jangan meremehkan dosa. Ya. Barangkali dengan sebab satu dosa kita terhalang dari sekian banyak kebaikan. Istighfar, muhasabah diri, ya. Naam. Wal muwadzabatu ala wadhaifil awradi minal ibadah, dan terus menerus melazimi, menekuni atas ibadah-ibadah yang rutin, ya. Wadhaifil awrad minal ibadah, terus ditekuni ibadah-ibadah yang rutin, seperti zikir, terutama zikir ba'das shalah. Tadi udah rampung apa belum zikirnya? Ya, zikir ba'das shalah, zikir pagi. Nanti ini kalau belum terbaca, nanti dibaca setelah kajian. Zikir petang, ya, itu wirid-wirid yang sunnah, ya, dilazimi. Terus apa? Membuat waktu secara khusus untuk murajaah, untuk belajar. Ya, jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal istighali wal isghal, bersibuk diri dan mencari kesibukan dalam ilmu. Jadi kesibukan harian dia memang adalah apa? Dengan ilmu, dan dia mencari kesibukan yang terkait dengan apa? Al-ilmu. Mencari pembahasan-pembahasan ilmiah yang menambah ilmu dia, menambah pengetahuan dia. Maka senang membaca. Senang membaca. Selesai satu kitab, dia sibukkan dirinya dengan kitab yang lain. Penyakit yang terjadi pada talabatul ilm hari ini, mereka tidak membaca. La yaqra'un, mereka tidak membaca. Nah, jangan sampai penyakit itu ada pada kita. Ya, pertama Allah perintahkan Rasulnya untuk apa? Wahyu Allah yang pertama kali turun untuk apa? Membaca. Iqra, bacalah.
Kalau itu bukan suatu yang penting, tentu bukan pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Pertama perintah kepada Rasulnya apa? Bacalah. Maka membaca, senanglah membaca, ya, dan cari bacaan yang berkualitas, ya, akan meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, keilmuan kita dibaca. Jangan tidak membaca. Kadang kaum muslimin tidak pernah membaca, sepekan tidak membaca, sebulan tidak membaca, setahun tidak membaca, ya. Nah ini isghal namanya, menyibukkan diri, mencari kesibukan. Cobalah ya, dicoba itu membaca. Nanti rasakan nikmatnya membaca itu. Pengetahuan jadi luas, informasi jadi banyak, dalam. Tapi dalam bacaan-bacaan yang ilmiah. Ya, kitab-kitab ulama banyak sekali. Dari yang sederhana. Apa yang sederhana bagi antum itu? Al-Usul Salasah, sederhana Pak. Al-Usul Salasah dibaca, syukur dihafalkan matannya itu, ya. Risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu risalah yang muhimmah ilmiah, Masya Allah, isinya ilmu, ya. Para talaba harus membaca, ya. Nah, dan yang sudah bisa berbahasa Arab, tinggalkan sementara bahasa yang lain, rakus dengan kitab-kitab para ulama, sehingga itu termasuk bab mensyukuri nikmat. Nanti Allah akan tambah, ya. Wal istighal wal isghal, bersibuk diri dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang terkait dengan apa? Al ilmu, ya. Naam. Qiraatan, nah, baik dia membacanya, au ikraan, atau membacakan kepada orang lain. Baik dia belajar atau mengajarkan kepada orang lain. Ini penting, kaum muslimin semuanya harus banyak membaca, harus digalakkan membaca ini. Jangan nggak punya buku. Kita bisa beli yang lain, kenapa nggak bisa beli kitab? Ya, ditarget para talabah khususnya, para penuntut ilmu itu khususnya, dia ingin mendapatkan apa? Kitab para ulama. Ya, uang jajannya itu jangan semua dihabiskan untuk jajan, ya, ditabung, kemudian untuk beli kitab. Setelah beli dibaca, jangan hanya dikoleksi, ya. Punya koleksi kitab banyak untuk nakut-nakutin apa? Dibaca kitabnya, ya, rutin. Gimana para talabah nggak punya kitab? Kitabnya kitab yang wajib dari ma'had, kan gitu, dibaca, ya. Qiraatan wa ikraan, baik dia maupun dia bacakan, dia ajarkan, dia bacakan kepada orang lain, ya. Wa mutala'atan wa fiqran, dia telaah dan dia fikirkan, dia latih fikirannya di situ, dia telaah kitab itu. Nah, ini apalagi yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu biasa mentelaah kitab-kitab para ulama, ya. Wa ta'liqan wa hifdhan, dia kasih ta'liq, catatan terhadap apa yang dia baca, ya. Wa hifdhan, dia hafal. Dan ini Masya Allah, ya, penting sekali ikhwah, betul-betul faedahnya luar biasa. Kalau kita baca, kemudian kita telaah kitab itu, kita kasih catatan, itu Masya Allah, itu ilmu yang luar biasa, ya. Wa tasnifan wa bahsan, menyusun, ini tugas para orang-orang yang berilmu, para alim minal ulama. Tasnif, menyusun kitab, ya. Wa bahsan, membahas. Tanya pada diri kita, pernahkah kita membahas sesuatu, ya, secara utuh, dibahas. Masalah apa misalkan? Wudu, pernahkah betul-betul kita bahas, ya? Atau masalah yang sederhana, atau masalah yang sangat mendasar, misalkan al-iman, apa itu iman?
Atau ma'rifatullah, apa itu? Mengenal Allah. Padahal yang dituntut dari orang-orang yang berilmu dan para talabatul ilm dalam mengenal Allah tidak boleh global. Itu namanya ma'rifatu iqrar. Tidak beda dengan orang-orang awam. Sedang mengenal Allah adalah sumber segala kebaikan. Nah, pengenalan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu terhadap Allah harus terperinci, harus kenal betul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini puncaknya ilmu. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, asraful ilmi al-ilmu billah. Paling mulianya ilmu adalah ilmu tentang Allah, dibahas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Ini penting dibahas. Ya, bahas. Jangan tidak pernah membahas. Para asatidzah ya, lakukan pembahasan itu. Banyak yang perlu dibahas. Contoh kasus gini misalkan. Yang ini para thalabah nanya ke ana. Puasa Senin sama Kamis, sahurnya telat, azan masih sahur, qomat masih juga sahur. Gimana hukum puasanya? Lah antum terjadi itu pada antum alami, menimbulkan sebuah problem tapi tidak dibahas. Pokoknya maunya disuapin sama ustadznya. Udah, tanya gimana Ustaz? Sah puasanya? Sah. Enggak pernah dibahas. Tidak sah? Tidak sah. Ini pembahasan. Kumpulkan perkataan ulama. Hadis Nabi di situ kumpulkan. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadi. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau salah seorang kalian mendengar azan sedang apa yang dia gunakan untuk sahur itu sudah ada di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Apa maksud hadis ini? Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sampai nampak benang putih dari benang hitam, yang dimaksud fajar. Apa yang dimaksud? Dengan hadis Abdullah ibn Umar juga, supaya kalau sudah mendengar azan tahan, fa'amsik. Nah, ini perlu dipadukan. Alah, yang penting sahur. Hitung-hitung kalau enggak ya sarapan. Nah, ini harus dibahas, bahas. Para asatidzah, fikum asatidzah, masya Allah, kita bahas itu ilmu. Ya, nah, apalagi terkait dengan ibadah yang sangat agung, puasa, menentukan sah dan tidak sahnya puasa kita. Jangan-jangan sudah lapar seharian, justru tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dihukumi tidak sah puasanya. Sahurnya sudah iqamah, kan gitu. Nah, siap ini dibahas ya. Ada Ustadz Fahri, ada Ustadz Amar, ada Ustadz Nurul, siapa lagi yang bahas? Ustadz Rahman. Dibahas, sampaikan kepada talabah. Nah, ini namanya siap mengolah, kemudian nanti menyuapkan. Siapa yang disuapin? Para talabah ini suapin. SMP ini. Itu jangan suruh mereka yang bahas, gak ketemu. Ya. Taib. Wala yudayyi'u shay'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bisadadihi minal ilmi wal amal. Jangan sampai menyia-nyiakan sedikit pun dari waktu-waktu umur hidupnya pada perkara yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan amal. Jangan menyia-nyiakan sesuatu pun atau sedikit pun dari waktu-waktu yang itu merupakan umur dia pada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan amal.
Perhatikan ya, Masya Allah. Ini nasihat para ulama kita untuk ana dan antum sekalian, untuk kita semuanya. Karena yang paling menjadi musibah manusia itu tadyi'u umurihi, menyia-nyiakan umurnya. Waktunya berlalu tanpa ada kegiatan-kegiatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kualitas keimanannya, menambah kualitas pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ya begitu-begitu saja, tidak ditingkatkan. Ya. Nah, illa biqadri darurah, kecuali seukuran darurat yang memang dia butuhkan. Jadi asal kesibukannya apa orang yang berilmu dan para talabah dan kaum muslimin secara umum, ilmu mengamalkan ilmu, ilmu mengamalkan ilmu, kecuali kondisi-kondisi darurat yang mau tidak mau dia harus ambil. Jangan tidak ada daruratnya, waktunya habis sia-sia. Ingatlah ya, di antara yang diingatkan oleh Nabi SAW yang banyak tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang manusia tertipu kebanyakan di situ, itu adalah apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Afwan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu pada dua nikmat itu, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ketika sehat tidak dimanfaatkan kesehatannya untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah, dan waktu luang, sehingga banyak waktunya yang kosong tanpa ada manfaat. Dan ini tidak layak bagi seorang alim dan para penuntut ilmu. Makanya belajar itu jangan ujuk-ujuk, ketika mau imtihan begini baru belajar. Itu kebiasaan kita. Ya. Sehingga kita ini beda dengan dulu. Kalau dulu mau ulangan tuh nggak dikasih tahu. Itu masuk hari ini siap jawab soal. Siap. Kalau sekarang kan sepekan kasih tahu. Materinya apa ini? Jawabannya apa Ustaz? Ya. Nggak ulangan itu. Apalagi model pilihan ganda, ya, nggak belajar nggak apa-apa. Kalau soal 100 itu kalau A semua itu jelas 1/4% mesti benar. Jadi mesti lulus. Kenapa? Kalau targetnya pakai target yang pendidikan yang tidak mendidik itu targetnya, yang penting lulus, bisa nggak bisa lulus. Nggak ada undang-undang di negeri kita anak SMP itu nggak lulus, wajib lulus. Itu belajar nggak belajar, daring nggak daring, kan gitu ya, diajari dari rumah daring, di sana tidur, lulus dengan fadilah corona, kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Belajar, jadi ilmu itu kebutuhan kita. Jadikan ilmu itu apa? Kebutuhan. Belajar itu apa? Kebutuhan. Antum kalau butuh makan, gimana cara antum? Nyari apa tidak? Nyari. Ya, pingin IC, kemana antum pergi? Dari sini jalan ke kantin, uangnya dikeluarkan, kebutuhan. Begitu dapat dimakan, enak mendadak, segar, kan gitu. Lah kalau belajar itu kebutuhan, begitu kita bisa duduk belajar dan bisa kita nikmati, lezat rasanya. Thalabul ilmi lezatun, mencari ilmu itu adalah kelezatan. Ya, nah, jadi jangan sampai menyia-nyiakan. Ini wasiat untuk anak dan kita semuanya. Waktu kita yang itu merupakan modal umur kita untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan amal, hanya hilang sia-sia. Ya, illa biqadri darurah, kecuali seukuran darurat. Apa darurat ini yang disebutkan oleh muallif? Min aklin, untuk waktu makan, karena harus makan. Untuk makan, ya. Au surbin, atau minum. Au naumin, atau tidur. Ini darurat, harus tidur. Au istirahatin, atau istirahat. Karena belajar juga kadang jenuh. Kadang loh ya. Bukan jenuh semuanya, belajar juga kadang jenuh.
Ibadah saja itu ada malalnya, ada jenuhnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu tidak jenuh sampai kalian sendiri yang jenuh. Makanya dalam beribadah tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh memaksakan diri, nanti jenuh. Sedang Allah tidak akan jenuh sampai kalian sendiri yang jenuh. Jadi jangan sampai ibadah itu nggak bisa dinikmati. Itu cara ibadah yang keliru. Ibadah jadi beban. Ibadah jadi menjadi suatu yang menjenuhkan, tapi harus dia jalani. Nah, jangan. Ibadah itu jadikan sebuah kenikmatan, suatu yang dirindukan. Belajar jadi jenuh, nah, ini musibah. Karena salah dia dalam belajar. Waktunya tidur belajar, waktunya belajar tidur, kan gitu. Waktunya makan bermain, waktunya bermain makan. Ini timpang semuanya. Ya, nah, taib. Jadi lima lalin karena muncul kejenuhan. Antum pernah jenuh apa tidak? Oh, jenuh terus Ustaz. Muncul kejenuhan. Wajar, manusia. Dia punya syahwat, dia punya keinginan, muncul kejenuhan. Ya. Au ada'i haqqi zaujatin, atau menunaikan hak istri. Antum belum punya istri, enggak ada alasan di sini. Ya. Au zairin, atau ada orang yang berkunjung sama dia, tamu lah begitu ya. Naam. Au tahsili kutin, atau untuk mendapatkan kebutuhan pokok dia. Ini yang bekerja. Orang yang berilmu. Barangkali dia menyisihkan waktunya untuk bekerja, untuk mendapatkan kebutuhan dia dan seterusnya. Ini boleh. Itu waktu-waktu yang darurat. Wa ghairihi mimma yahtaju ilaihi, dan selainnya dari apa yang menjadi kebutuhannya. Ini boleh untuk mengambil waktu bagi kebutuhan dia, ya. Au li alamin au ghairihi, atau karena ada rasa sakit, dia sakit, atau yang semisalnya. Mimma yata'adzaru ma'ahul istighal, dari apa yang menjadikan dia berudzur untuk bersibuk diri dengan apa? Al-ilmu. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi jangan cari-cari kesibukan di luar ilmu, padahal bukan kebutuhan. Nah, ini berarti manajemen atau cara mengatur apa? Waktu. Bagaimana cara mengatur waktu? Orang yang berilmu dan para talabatul ilm harus pandai-pandai mengatur waktu ini. Ya, karena banyak sekali tugas-tugasnya. Banyak sekali hal-hal yang menyibukkan dia terkait dengan apa? Al-ilmu. Waktu belajar itu diatur, ya. Para talabah, ya, para penuntut ilmu diatur waktunya sehingga nikmat belajar itu. Bukan bosan, nikmat. Lihat para ulama kita kalau membaca, mentelaah kitab, nikmat dan lezat. Mereka berbincang ilmu itu, Masya Allah. Kita pernah kisahkan ada seorang keluar dari sholat isya, ketemu temannya sama-sama alim, bicara tentang satu masalah, terus dialog begitu, nggak terasa sampai waktu sahur. Saking nikmatnya, nggak ada yang satu ketiduran, nikmat membahas itu. Ini nyampaikan dalil, maksudnya begini, terus dialog itu mau keluar dari masjid sampai subuh, nggak terasa. Kalau kita gambarkan, alangkah lezatnya kehidupan seperti itu, alangkah nikmatnya. Sementara orang-orang lain begitu jenuh dan bosannya. Begitu sedang membaca kitab, tidak ada yang ada di matanya kecuali hadir rasa kantuk, jenuh. Sehingga kita ini atau mereka belum bisa menerapkan apa kata salaf kita, talabul ilmi ladzatun. Mencari ilmu itu terancam apa? Lezat. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita pernah mendengar seorang alim yang datang ke negeri kita, duduk di depannya, beliau membaca itu paling cepat dan minimal itu 4 jam. Pernah terjadi pada kita. Minimal berapa? 4 jam. Mereka kalau sudah mampir ke kitab, kayak orang sekarang main game. Berapa jam kalau di rumah pas liburan main game itu?
Panggil sama HP-nya, nah lagi asik, nggak terdengar. Ini hujan, oh hujan toh, nggak dengar sama hujan toh. Ada petir juga, biarkan suara berlalu, kita tetap jalan. Jadi lezatnya di situ. Ini dulu dimiliki oleh para ulama kita, tapi dengan apa? Dengan ilmu, dengan kitab. Mereka lezat. Belum kalau kita bicara ibadah mereka, bagaimana mereka bisa sujud, menikmati sujudnya. Sampai salah seorang mereka mengatakan, andaikan sujud dan salat itu tidak dibatasi oleh waktu, saya sangat sayang mengangkat kepala ini dari tempat sujud. Menikmati sujudnya luar biasa. Nah, kita belajar maksudnya dari sini. Ya, bagaimana kitab tidak pernah kita sentuh. Andaikan kitab itu tidak diajarkan oleh seseorang kepada kita, wallahi barangkali nggak pernah kita tengok kitab itu, berdebu di tempatnya. Masya Allah. Nah, makanya yang masih duduk di majelisul ilm, diajari ustadznya, nggak tahu pendorong hatinya, pokoknya mau nggak mau harus hadir di majelis dan dia masih bisa belajar. Dan ini ujian bagi yang sudah keluar dari majelis. Belajar mandiri. Belajar mandiri untuk belajar. Belajarkah kita? Itu tanda tanyanya. Jawabannya pada kita masing-masing. Itu. Ustaz, sejak saya khidmah sudah berjalan 7 bulan belum pernah membaca kitab. Nah, karena sudah tidak ada yang membacakan kepadanya lagi. Kalau dulu kan mau nggak mau harus duduk. Makanya Masya Allah, segala sesuatu itu kalau nggak dimotivasi dari diri kita nggak akan kepegang. Ya, nah, taib. Segitu aja. Kalau diteruskan kita terkritik terus, ya, lama-lama nggak kuat di majelis ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, taib. Jadi seukuran kebutuhan atau yang berudzur tadi, ya, karena sakit dan seterusnya. Nanti lihat bagaimana kalau sakit. Ini nanti untuk pelajaran kita. Fa inna baqiyata umril mu'mini la qimata lahu. Karena umur dari orang yang beriman yang tersisa tidak terpakai untuk ilmu dan amal ibadah, itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Nanti dicek antara umur yang terpakai dengan umur yang sia-sia, diperbandingkan. Nah, ini pentingnya di mana? Muhasabah. Maka biasa ketika antum datang ke tempat tidur, nah itu di muhasabah. Dari bangun pagi, ba'da subuh atau sebelum subuh apa yang saya kerjakan. Terus begitu. Tadi saya berbicara apa? Saya berpikir apa? Karena orang itu duduk, diem, bisa jadi dia melakukan dosa yang memenuhi ufuk langit ini. Duduk, nggak berbuat apa-apa. Dia bisa melakukan dosa yang bisa memenuhi ufuk langit ini. Dia duduk, pikirannya menerawang, hatinya mencerna, muncullah suudzon kepada Allah, tidak terima dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau melihat suatu maksiat, dia bayangkan terus tergulung dalam maksiatnya, dia duduk di kursinya, bisa terperosok kepada maksiat yang luar biasa. Itu namanya maksiat hati, maksiat pikiran. Nah, suudzon kepada Allah itu maksiat yang sangat besar bahayanya. Sebaliknya seorang bisa duduk tenang, dia bisa memiliki ibadah yang sangat agung. Dia duduk, dia merenungi, ya, berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia munculkan husnudzon dia kepada Allah, pengharapan besar dia kepada Allah, prasangka baik dia kepada Allah, ya, hatinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, terus begitu sehingga meningkat kualitas keimanannya. Ini ibadah yang sangat besar, pelakunya duduk. Masya Allah, ya. Maka orang yang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seorang yang melihat
apa yang menjadi isi hatinya dan isi pikirannya. Ya, nah, baik. Jadi umur itu kalau sisa tidak terpakai, ini nggak ada kimahnya, tidak ada harganya. Jangan sampai punya sesuatu yang itu penting semestinya kemudian tidak mendapatkan nilai apapun. Ya, baik. Wa man istawa yaumahu fahuwa maqbun. Perhatikan kalimat ini ya. Ini ucapan Abdul Aziz ibn Abi Rawad dari atba'ut tabi'in, kalimat ini ya. Wa man istawa yaumahu fahuwa maqbun. Siapa yang 2 hari yang dia miliki itu sama, hari ini kok sama dengan hari kemarin, maka dia sudah tertipu. Barang siapa yang berjalan 2 hari, hari pertama dengan hari kedua, dalam hidupnya kok sama nilainya, maka dia makbun, fahuwa maghbunun, dia itu orang yang tertipu. Bagaimana lagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Sama saja makbun. Coba kita perhatikan. Ya, kemarin kita bisa berbuat baik yang luar biasa, hari ini kok malah maksiat. Ini kita tertipu. Kemarin bisa sholat duha, hari ini enggak. Kenapa? Adakah amal lain yang saya jadikan gantinya? Nah, ini kita diajak berpikir oleh si alim ini ya. Wa man istawa yaumahu fahuwa maqbun. Siapa yang 2 hari bersama dia sama, hari kedua, hari pertama sama, nilai kualitas ketakwaannya kepada Allah, nilai ilmunya tidak menambah ilmunya. Ilmu yang kemarin sama hari ini sama, tidak kita tambah sehari itu, maka dia telah tertipu. Nah, ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpacu, memanfaatkan umurnya, waktunya untuk kebaikan-kebaikan dia, terutama terkait dengan ilmu. Kemarin setahun, apalagi setahun loh. Tahun kemarin sama sekarang sama. Kemarin nggak ngerti mubtada, tahun ini juga belum cool belajar mubtada. Terus ngapain dia itu 12 bulan? Hal antum naimun? Kan gitu masalahnya itu. Masya Allah. Jadi jangan sama. Dan kadang-kadang kalau gak kita sadari itu kita biarkan saja. Saya ini sudah setahun, sudah 2 tahun. Kok mengenali mubtada misalkan tuh nggak sukses loh. Teman saya itu sudah sampai hal, gitu, sudah sampai dorob zaman. Saya masih di fi'il madhi, konon, khobar kana. Khobar kana itu apa ya? Konon kan gitu ya ceritanya. Terus nggak mau berubah, nggak mau meningkatkan. Kenapa? Ini masalahnya di mana? Apa memang saya ini nggak cerdas? Enggak. Cerdas, antum itu cerdas. Tinggal bagaimana mengasahnya. Ya, coba itu dipikir. Sehingga nggak ada istilah para thalabah kok ibaratnya tertinggal dari teman-temannya, nggak ada. Kalau kita mau betul-betul memaksimalkan potensi yang Allah berikan, sudah pernah kita gambarkan. Seorang lari 1 kilometer butuh waktu barangkali 40 menit. 1 kilo lari kenceng 40 menit. Udah. Begitu dia ketakutan dikejar apa misalkan penjahat atau dikejar binatang buas, ternyata dia set 1 kilo itu cuman 25 menit. Berarti ada potensi 15 menit yang belum dia keluarkan. Iya tak? Nah, mungkin kecerdasan yang Allah berikan pada kita masih sayang-sayang untuk kita maksimalkan. Sehingga mikirnya belum sungguh-sungguh. Belum dilihat betul itu. Belum betul-betul direnungi, enggak khusyuk dalam ibadah. Ini potensi-potensi yang kadang-kadang kita sayang, kita eman-eman, mati enggak kita keluarkan, rugi. Coba begitu para thalabah ya.
Antum punya potensi yang sangat besar, cuman antum mau nggak pakai itu, keluarkan itu. Ya, nah, taib. Wa kana ba'duhum, dan ada sebagian mereka, para salaf kita, para talabatul ilmi dahulu, ya, la yatrukul istighala li'urudi mardin khafifin aw alamin latifin. Mereka tidak meninggalkan kesibukan mereka dengan ilmu karena munculnya rasa sakit yang ringan atau kurang enak badan. Udah diartikan gitu, alamin latif, pilek dikit, itu udah bilang, Ustadz saya nggak bisa hadir kemarin, saya itu kalau sudah pilek dikit gitu aja udah nggak bisa mikir. Pinter betul cari alasan ya. Dulu para talabatul ilm itu kalau cuman sakit ringan begitulah, kurang enak badan, nggak mereka tinggalkan majelis, nggak mereka tinggalkan ilmu, ndak. La yatrukul istighal, mereka nggak tinggalkan kesibukan mereka dengan ilmu. Bal karena lezatnya ilmu tadi, lezatnya majlisul ilm, bal kana yastasfi bil ilmi, bahkan mereka mengobati rasa sakitnya itu dengan ilmu. Allah Akbar. Justru kalau belajar, justru kalau membaca, justru kalau hadir di majlis, sakitnya malah hilang, terlupakan. Coba, sesuatu yang lezat, nikmat itu bisa menghilangkan rasa sakit. Sesuatu yang lebih dahsyat itu bisa menghilangkan rasa sakit. Orang stroke nggak bisa jalan, kangen betul sama anaknya yang jauh, datang anaknya, begitu dilihat anaknya saking rindunya, lari dia, bukan hanya jalan, lari, sembuh stroke-nya. Ya, berarti rasa lezat bertemu dengan orang yang dirindukan bisa menjadi obat bagi apa? Penyakitnya. Dia lari itu, dia sambut anaknya, dia peluk begitu. Begitu dia pikir saya sakit, stroke lagi. Mestinya jangan mikir itu. Nah, ini kelezatan. Jadi kalau cuman gitu, pilek dikit gitu, terus nggak hadir, mana fulan sakit, berselimut karena kayak penderitaan yang ini manja, terlalu manja. Kalau dulu cambuk begitu biar lari. Kalau ulama kita dulu justru berobat dengan apa? Ilmu. Yastasfi bil ilmi, itu loh. Mencari obat dengan apa? Ilmu. Karena lezat. Wah ini pakai bermajelis, lezatnya bermajelis melupakan dia sakit. Gak sakit, gak terasa sakit. Dan ini dalam urusan dunia saja maklum seperti itu tadi. Ya, badan meriang begitu. Tapi karena ada janji, ya, yang itu harus kita urus. Urusan dunia ini misalkan transaksi apa, yang di situ ada keuntungan yang besar itu. Enggak, mandi tetap mandi, semangat. Pokoknya saya enggak sakit. Kalau saya enggak sakit, imunnya naik. Jalan. Kenapa untuk ibadah, untuk ilmu kita ini jadi orang sakit-sakitan? Hah? Nah, coba kita lihat ulama kita dulu. Bal kana yastasfi bil ilmi wa yastaghilu biqadril imkan, dan dia sibukkan dengan ilmu itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dia berobat dengan apa? Ilmu tadi. Dia sibukkan dengan ilmu. Ibarat rasa sakit kalau cuman ringan enggak menghalangi dia. Kisah seorang alim yang meninggal pada waktu itu ya, dengan menyampaikan ilmu. Beliau sakit, terbaring di kursi di dipan sakitnya itu. Beliau tetap menyampaikan ilmu sehingga hadir para thalabahnya. Sambil dalam keadaan lemah beliau sampaikan. Di antara yang beliau sampaikan adalah hadis Rasulullah SAW. Terakhir beliau sampaikan itu di hadapan para thalabah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Summa mata ba'da dzalik. Ketika dia sampaikan hadis Nabi, diuraikan hadis, bacakan hadis Nabi, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini hadis Nabi SAW.
Jadi qala Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selepas menampaikan hadis ini, beliau meninggal dunia. Berarti akhir kalamnya apa? Allahu Akbar. Fadilah yang luar biasa. Alangkah nikmatnya kematian yang seperti itu. Alangkah mencemburukannya kematian yang seperti itu. Sedang kita yang hidup, kita tidak tahu apa akhir yang kita ucapkan. Barangkali keluh kesah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita mati dalam keadaan jauh dari ilmu, kita tidak tahu. Ini kematian yang Masya Allah. Ini masyhur. Kenapa? Karena lezat tadi. Dia dalam keadaan sakit tetap menyampaikan apa? Hadis. Ini salaf kita seperti itu, ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, idza maridna tadawaina bidzikrikum wa natruku dzikra, dalam perkataan ijlalan, aw natruku dzikra ahyanan, ya. Fanantakisu, kalau apabila kita sakit, apabila kita ini atau kami ini sakit, kami berobat dengan mengingat engkau, ya. Dan kami tinggalkan dari mengingat engkau tadi, ya, karena ikhlalan atau kadang-kadang fanantakisu, maka kita terpangkas. Dalam arti maksud syair ini, kalau kita sakit, kita ini berobatnya dengan mengingat-ingat ilmu, dengan mudzakarah, dengan bermajlis, dengan membaca kitab. Justru itu kita berobatnya, ya. Idza maridna tadawaina bidzikrikum. Kalau kami sakit, kami berobat dengan mengingat kalian, mengingat ilmu, ya. Hadir di majlisul ilm, membahas ilmu, membaca, itu malah obatnya ternyata, ya. Nah, wa dzalika li anna darajatal ilmi darajatu wirasatil anbiya. Yang demikian itu karena derajat ilmu adalah derajat pewaris para nabi. Maklum, para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Wala tunalul ma'ali illa bisikil anfus. Dan tidak mungkin diraih sesuatu yang tinggi dan mulia kecuali dengan perjuangan yang berat. Bisikil anfus. Ini kaidah. Tidak mungkin diraih sesuatu yang tinggi dan mulia kecuali dengan apa? Bisikil anfus, dengan perjuangan yang berat. Biqadril qaddi tuktasabul ma'ali. Seukuran penat dan beratnya tantangan akan diperoleh derajat kemuliaan. Yaghusul bahra man talabal la'ali, menyelam ke dalam lautan orang yang mau cari mutiara. Nggak bisa ngapung di atas lautan, terus cerita tentang isi lautan. Oh, di sana ada taman-taman yang indah. Ini dongeng. Yaghusul bahra, dia selami lautan yang dalam itu, li talabil la'ali, untuk mendapatkan mutiara yang mahal. Berjuang, nggak boleh manja anak-anak, ya, nggak boleh manja. Jangan dimanjakan diri kalian, jangan biarkan dia tidur dengan sepuas-puasnya, makan dengan sekenyang-kenyangnya, jangan, ya. Nah, perhatikan di sini, wala tunalul ma'ali illa bisikil anfus, tidak akan diraih derajat yang tinggi kecuali dengan perjuangan yang berat. Di dunia saja seperti itu, apalagi ini urusan apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah suatu yang mulia, tidak bisa diraih ilmu itu kecuali dengan apa? Perjuangan yang kuat. Kita pasang di sana kalimat indah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya mencari ilmu, maka dia harus sabar menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Gitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau itu nggak punya buku, nggak punya kertas untuk mencatat ilmu itu. Datang ke pabrik kertas, sampah kertas yang nggak dipakai itu ditembung sama Imam Syafi'i.
saya ambil ya sampah-sampah ini, saya butuh. Miskin loh beliau itu. Diambil itu, dibersihkan, kemudian beliau ibarat sekarang dijilid di bagian buku kosong untuk mencatat pelajaran gurunya. Itu baru talibul ilmi. Maka beliau bisa berkata, siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya talabul ilmi, nggak akan dapat ilmu, dia akan bodoh sepanjang hayat. Karena begini kaidah mereka, wala tunalul ma'ali illa bisikil anfus. Maka kalau cari pesantren itu yang sederhana. Sekarang dijanjikan kemewahan, ruang belajar ber-AC, ruang tidur ber-AC. Apa lagi? Lah kok tidur, makan, mat'amnya lengkap. Ini mau thalabul ilmi apa mau makan sama tidur? Hah? Saya ingat nasihat seorang ustadz dalam ceramahnya. Thalabul ilmi itu butuh kesederhanaan. Ibarat orang Jawa prihatin, sederhana, penuh perjuangan. Itu. Bahkan wasiat kepada yang sudah selesai, kalau kalian khidmah, cari tempat khidmah yang sederhana, sehingga semakin mendewasakan diri kalian, mendidik keilmuan kalian. Sarana dunia itu sering menipu kita. Antum semakin memanjakan diri meminta sarana kepada orang tua antum dengan berlebih, semakin jauh dari semangat mencari ilmu. Perhatikan itu. Akhirnya manja, kurang dikit nggak mau belajar. Kalau sudah nggak betah di majelis ilmu, cari acara supaya bisa dikeluarkan dari pesantren itu. Man gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sekali lagi saya ulang kalimat ini ya. Wala tunalul ma'ali illa bisyikil anfus. Tidak bisa diraih sesuatu yang mulia kecuali dengan perjuangan berat. Tadi yaghusul bahra man talabal la'ali, menyelam ke dalam lautan. Kalau mau dapat apa? Mutiara. Jangan menunggu di atas saja. Jadilah penyelam-penyelam ini kalian. Pelaku langsung. Ya. Naam. Wa fi sahihi Muslimin an Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, ini talibul ilmi bicara tentang apa yang dialaminya bersama teman-temannya. Setelah berhasil, beliau katakan apa? La yustata'ul ilmu birahatil jismi, tidak akan dimampukan untuk mendapatkan ilmu dengan memanjakan jasadnya. La yustata'ul ilmu birahatil jismi, tidak akan diperoleh ilmu itu dengan tubuh yang berleha-leha, dimanjakan. Saya masih ingat betul kalimat yang disampaikan oleh guru ana. Dia dalam belajar itu, kalau malam belajar, perjuangannya itu duduk dan tidak dikeramikan anak-anaknya. Lantainya itu tanah yang dipukulin pakai sapu supaya halus. Itu pesantrennya. Duduk di situ kayak di gudang gitu loh. Diambil kelapa kering, taruh di sini. Taruh. Jadi lagi ngapalin nasarayan suruh nasaran, kan ngantuk, kelapanya jatuh, dia bangun lagi, taruh lagi. Perjuangan dia dalam talabul ilmi. Jangan bantal yang dibawa. Kelapa loh. Zaman Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gimana dia sampai ganjal perutnya demi menahan laparnya untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, karena beliau miskin. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ambil kalimat itu, jadikan motivasi bagi kita. Ya. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak berkeluh kesah. Kadang-kadang orang berkeluh kesah bahkan terhadap pelajaran yang dia dapatkan atau ustadz yang mengajarkan, itu tumbuhnya sebenarnya dari diri dia sendiri yang masih sangat memanjakan hawa nafsunya. Jangan, kita harus sabar ya dalam talabul ilmi itu. Taib. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, khuffatil jannatu bil makarih, dikelilingi surga itu
dengan sesuatu yang dibenci. Khuffatil jannah bil makarih. Surga itu dikitari dengan sesuatu yang tidak disukai. Salat, puasa, sedekah, inilah yang mengitari surga. Enggak suka nafsu itu. Harus bangun malam, harus berjuang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat, meninggalkan kesenangan syahwat. Ini enggak ada yang disenangi. Sementara neraka itu dikitari dengan apa? Syahwat, sesuatu yang disenangi. Nah, surga mulia apa tidak mulia? Mulia. Untuk mendapatkan surga harus siap berjuang melawan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Karena itu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang penyakit hati, penyakit yang paling dahsyat itu adalah penyakit hati. Kalau hati sudah lalai dan keras, maka ini musibah yang anka, yang betul-betul musibah. Dan obat dari penyakit hati ini adalah paling pahitnya obat, sehingga banyak orang yang tidak sabar. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan tentang ini, banyak orang yang sakit hatinya, berpenyakit, tapi dia tidak sukses untuk sembuh karena tidak sabar di dalam menekuni meminum obatnya. Kenapa? Karena obatnya adalah amarrud dawa, paling pahitnya obat. Ketika ditanya apa obatnya itu, kullu ma yukhalifu hawa, segala sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu itu pahit. Paling pahitnya obat secara fisik apa misalkan? Ramuan apa itu pahit? Masih pahit ini. Obat penyakit hati, obat kemalasan, obat kelalaian dan seterusnya itu adalah paling pahitnya obat, yaitu apa? Segala perkara yang menyelisihi hawa nafsu kita. Pahit. Makanya sebelum kita bisa menyiksa hawa nafsu kita, belum kita mendapatkan kelezatan ibadah. Kalau ditanya di mana lezatnya ibadah itu, di tempat ketika kita mampu menyiksa hawa nafsu kita. Jangan dituruti. Mau makan, pokoknya enggak saya turuti. Mau bangun malam kantuk, terserah. Mau tidur, mau merem, pokoknya saya mau berdiri sholat. Gitu, dilawan. Perjuangan begitu. Ya, apalagi dalam belajar. Banyak sekali godaan loh dalam belajar itu ya. Ini lagi mau ambil kitab masih mulai. Tengok. Aduh, teman saya pada main futsal. Udah repot lagi. Ya. Nah, kama qila, sebagaimana dikatakan, turidina idrakal ma'ali rakhisatan, turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda dunna sahdi min ibrin nahli. Ini kalimat yang bisa kita cerna ya. Kamu menginginkan untuk mendapatkan perkara yang tinggi atau suatu yang tinggi dan mulia itu rahisah dengan cara yang murah. Enggak bisa. Ya. Kamu menginginkan untuk mendapatkan al-ma'ali, suatu yang tinggi itu dengan cara yang rahisah. Kamu anggap dengan cara yang murah bisa? Enggak bisa. Wala budda dunna sahdi, dan mesti untuk bisa meraih madu dari apa itu namanya? Tolongnya dari tempat madu itu, untuk mendapatkan madu itu kamu harus siap min ibrin nahli, untuk menghadapi sengatan lebah itu. Nah, ini kan gambaran, paham maksudnya? Nah, jadi kamu menginginkan sesuatu yang mulia itu dengan cara yang murah, tidak bisa. Gratis ditinggal tidur, tahu-tahu mendapatkan wahyu dari Allah menjadi orang alim. Ini mimpi dan tidak akan pernah bangun. Mati dia. Ya, orang untuk bisa mendapatkan madu yang masih tersimpan murni di tempatnya harus siap menghadapi apa? Sengatan-sengatan lebah. Siap disengat lebah. Sakit? Apa? Terus demi mendapatkan apa? Madu yang murni itu tadi. Ya? Berarti butuh apa? Perjuangan. Kadang disengat, sakit, tapi nggak apa-apa, dirasakan.
Sengatan ini tidak terasa begitu sakit ketika kita ingat mau mendapatkan apa? Madu yang murni tadi. Siap berjuang itu. Masya Allah ya. Nah, wa kama qila, dan sebagaimana dikatakan, la tahsabil majna tamran anta akiluhu, la tablugil majna hatta tal'aqas sabira. Jangan kamu kira kemuliaan itu ibarat sebutir korma manis yang kamu sedang enak memakannya. Jangan kamu kira kemuliaan itu ibarat butiran korma lezat nikmat yang kamu sedang makan. Anta akiluhu. Tidak akan sampai seorang itu kepada kemuliaan. Kamu tidak akan sampai kepada kemuliaan sampai kamu bisa mencicipi rasa pahit. As-sabirah, itu rasa pahit, yaitu perasan tumbuhan yang sangat pahit. Nah, jadi pahit dulu. Betul pepatah kita ini. Apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, begitu. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Di mana? Tapi jangan di surga. Jadi berjuang. Hidup adalah perjuangan, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami akan bimbing, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Berjuang. Bertakwa itu tidak mudah, tidak dengan berpangku tangan. Berjuang, memperjuangkan ketakwaan itu ya. Belum lagi godaan pikiran kita, godaan hati yang selalu mau dikotori oleh setan ini. Masya Allah. Belum lagi kemarin penyakit apa? Hasad, riya, ujub. Apa lagi? Meremehkan manusia. Ini penyakit-penyakit yang sering dilontarkan setan kepada diri kita. Ini perjuangan. Jadikan itu semua jadi lahan ibadah. Begitu orang dilontarkan dalam dirinya ujub, ta'ajub dengan dirinya, jadikan itu lahan ibadah. Gimana cara lahan ibadahnya? Dilawan itu dan jadikan dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian muncul riya, muncul hasad, bahkan orang terperosok pada dosa yang fisik. Dia berbuat dosa, barangkali maksiat. Mungkin apa maksiatnya? Mencuri misalkan, faliyadzubillah. Jadikan kejadian itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Gimana caranya? Istighfar dan taubat. Karena asalnya ketika Allah menakdirkan pada hambanya sesuatu, meskipun itu adalah sesuatu yang buruk pada takdir tersebut, pada kejadian tersebut, maka bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah hibah dari Allah untuk dia bisa beribadah kepada Allah. Karena kalau tidak ada maksiat, kita tidak bisa tahu mana yang taat. Dengan adanya kemaksiatan, jadikan kita menjadi lebih baik, yaitu kembali bertaubat kepada Allah. Cobalah, indahnya takdir Allah itu begini. Orang yang ini baik, kemudian dia melakukan maksiat, dosa apa tidak dosa? Dosa. Tapi kalau dia tobat kepada Allah dengan taubatan nasuh, apa kata ulama kita? Keadaan dia lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Jadi meningkat tidak? Meningkat. Dengan apa dia meningkat ini? Dengan dosa. Subhanallah. Kemurahan Allah. Jadi jangan ditakdirkan orang ini terperosok pada dosa, dia justru bisa meraih derajat yang lebih mulia dan tinggi di sisi Allah daripada sebelum berbuat dosa. Kapan? Kalau dia sadari itu dosa, lalu dia mengingat dan yakin punya Rabb yang Maha Pengampun dan kasih sayang, dia datang kepada Allah meminta taubatnya. Sehingga setelah taubat, keadaan dia lebih tinggi daripada sebelum berbuat dosa. Bukan ketika berbuat dosa loh ya, sebelum berbuat dosa. Andaikan orang mukmin berpikir seperti ini, masya Allah. Kemarin kita bahas hasad misalkan, sampai Syekhul Islam mengatakan apa? Ma khalal jasadu min hasadin. Tidak kosong satu jasad dari sifat hasad. Ketika muncul hasad pada diri kita, jadikan itu lahan ibadah. Dengan apa? Berjihad melawan nafsu kita. Dan itu jihad yang paling afdal. Kita lawan, kita tekan, kita upayakan sampai kita nangis sama Allah, ya Allah kuatkan hamba ya Allah. Ini semuanya ibadah. Ketika terlanjur kita melampiaskan hasad kita, istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaannya lebih tinggi derajatnya daripada sebelum muncul dosa tersebut. Allahu Akbar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah meluasi segala sesuatu.
Kalau tidak ada dosa-dosa seperti itu, siapa kita ini? Apa kata Allah? Akan saya habiskan, akan saya hilangkan manusia yang tidak pernah berbuat dosa itu, lalu aku ciptakan makhluk yang dia berbuat dosa, lalu mau beristighfar, bertaubat kepadaku. Masya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi andaikan makhluk itu nggak ada yang berbuat dosa sama Allah, Allah akan hilangkan. Allah cinta kepada makhluk yang berbuat dosa, lalu apa? Bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Adakah halil jannah yang tidak pernah berbuat dosa? Gak ada ya. Nah, jadi jangan kalian kira kemuliaan itu ibarat kurma yang sedang kalian makan, manis, enak. Jangan. Tidaklah kalian sampai kepada kemuliaan sampai kalian bisa mencicipi, menjilat sesuatu yang pahit baru terasa. Ya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, berkata Syafi'i rahimahullah taala, haqqun ala talabatil ilmi, hak bagi para penuntut ilmu, hak yang harus dia tunaikan. Haqqun ala itu kewajiban artinya, haqqun ala, hak yang harus ditunaikan oleh para penuntut ilmu, bulughu ghayati juhdihim fil istiksar min ilmihi, yaitu apa? Harus betul-betul sampai puncak kesungguhan dia, mencurahkan segenap kesungguhannya untuk mendapatkan atau memperbanyak dia dalam mendapatkan ilmu. Terus dia berjuang kuat untuk menambah apa? Ilmu, untuk memperbanyak ilmunya, membaca, menulis, membahas, mentelaah, bertanya, bermajlis, pokoknya segala cara yang bisa menyampaikan dia kepada ilmu dia jalani. Kata Ibnu Abbas apa? Modal para penuntut ilmu yang paling pokok itu ada dua hal. Yang pertama, qalbun aqul, hati yang cerdas. Maka pelihara kecerdasan kita, jangan dirusak. Saya sering wasiatkan kepada diri saya dan para talabah, jangan main game, jangan ikuti teori orang kufar. Main game itu mencerdaskan. Kita ini sedang dibohongi. Nggak ada teori Islam main game itu mencerdaskan, nggak ada. Karena nggak biasa diajak sungguh-sungguh. Jadi apa? Pertama model para penuntut ilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qalbun aqul, hati yang cerdas. Maka dijaga kecerdasannya. Makan saja diperhatikan loh ya. Makanan yang mensuplai kecerdasan, halal dulu, yang jelas harus halal. Makanya salaf kita menganjurkan para talabah minum madu. Ini bukan sedang promosi madu ini ya, tapi begitu yang sebenarnya. Karena itu makanan yang mensuplai kecerdasan. Yang kedua apa? Lisanun saul, lisan yang senang bertanya. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, wa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim, hanyalah yang menghancurkan umat sebelum kalian karena banyak bertanya. Ingat, pertanyaan yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah pertanyaan yang ilmiah, dia butuhkan dalam hidupnya. Jangan ditanya, ya Ustadz, kalau saya nanti di bulan gimana salat saya? Yang di bulan aja enggak kok, naik loteng aja enggak pernah kok, tanya kalau di bulan. Namanya tak pertanyaan menghayal. Jawabnya apa? Naik dulu kamu ke bulan, nanti telepon saya kasih tahu jawabannya. Jelas, itu pertanyaan nggak ada gunanya. Andaikan kita memberontak kemudian negara ini kita kuasai, bagaimana ini Ustadz menurut hukum Islam? Nggak usah menghayal. Sekarang yang ada di hadapan kita ini akidah kita, ibadah kita, salat kita, siam kita, makrifah kita kepada Allah, itu lebih harus didahulukan. Itu yang dimaksud lisanun saul, lisan yang pandai bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dia butuhkan dalam hidupnya. Sedangkan kasratu masailihim, cuman banyak tanya nggak ada gunanya. Kadang orang bertanya itu untuk ghibah. Makanya ghibah itu tidak hanya ucapan. Kata ulama kita, ghibah itu tidak hanya ucapan, isaroh itu ghibah sudah. Ketika kita misalkan berkedip kepada teman kita, nggak ngomong,
Tapi maksud itu difahami bahwa itu adalah mengejek dan membicarakan saudara kita, itu sudah ghibah. Kalau itu tidak ada pada dia, itu berdusta atas nama dia. Masya Allah. Sampai ulama kita mengatakan zina atau penyakit liwat itu ada dalam bentuk pandangan mata. Kalau kalian melihat misalkan anak-anak begini, dilihat yang muncul bukan kasih sayang tapi syahwat, itu namanya bagian dari penyakit apa? Liwat sama jenis. Makanya ada alim kita, beberapa salaf kita yang tidak mau memandang apa anak-anak yang masih, anak laki-laki sama jenis yang masih, mungkin apa bahasa kita, imut lah gitu ya, dilihat. Karena yang muncul bukan kasih sayang kadang-kadang, tapi sayang plus. Nah, ini sudah maksiat. Coba kelihatannya apa? Menyayangi, tapi hakikatnya apa? Maksiat. Hati-hati, perangkap setan itu luar biasa. Ya. Nah, maka pesan Imam Syafi'i, ini pesan Imam Syafi'i, antum dipeseni sama Imam Syafi'i begini. Dengarkan pesan Al-Imam Asy-Syafi'i kita ya. Haqqun ala talabatil ilmi, wajib atas setiap penuntut ilmu, bulughu ghayati juhdihim fil istiksar min ilmihi, untuk mencurahkan segenap kemampuannya bagaimana dia bisa mendapatkan tambahan ilmu. Terus diperbanyak ilmunya dengan apa? Berjuang kuat. Caranya terserah, silahkan ya. Yang jelas yang tidak boleh lepas adalah dawamul isti'anah, selalu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wasabru ala kulli aridin duna talabihi, dan dia harus bersabar atas segala gangguan yang menghalangi dia dari menuntut ilmu. Harus sabar. Ada rasa penat, ada ini kok kabar nggak libur, udah itu biasa, itu nikmati aja. Kok diem? Nggak bisa saya menikmatinya. Bisa. Itu hanya sepele kecil. Makan biasanya 2 centong, sekarang dikurangi 1/4. Enggak usah jadi viral sampai orangnya tuanya ditelepon, sampai saya kurus. Kurus bukan gara-gara itu. Ya. Nah, ini contoh aja. Insya Allah nggak ada di sini seperti itu ya. Jadi begitu pesan Imam Syafi'i, harus sabar terhadap segala sesuatu yang muncul yang menjadi penghalang dia dari talabul ilmi. Sabar menghadapi itu, sabar. Jangan dimanjakan, intinya sabar, bersabar, ya, sabar. Kalau mau dapat kemuliaan sabar, antum harus sabar. Kita harus sabar. Belajar bersabar ya, bersabar di majlisul ilm, sampai menulis pelajaran, menghadapi ustadznya yang menurut antum oh ini galak misalkan, atau ini saklek, atau ini, jangan dibicarakan ustadznya itu dari perangai-perangai yang buruk tadi. Bersabar karena di balik itu ada ilmu. Di antara perkara yang menjadikan seorang penuntut ilmu tidak dapat ilmu karena dia tidak sabar dengan gurunya, akhirnya dia tinggalkan. Ada pernah seorang dimarah oleh gurunya, maka ada temannya yang mengatakan sama dia, kalau aku yang diperlakukan seperti kamu, saya sudah tinggalkan majelisnya. Maka sang guru mengatakan, terserah, kalau mau jadi seperti dia, pergi. Karena yang butuh itu kita yang butuh ilmu, ya harus sabar. Andaikan para penuntut ilmu itu menghukumi gurunya seperti dirinya, wallahi dia tidak akan dapat ilmu. Tapi jadikan dia memuliakan orang-orang yang berilmu tadi, dia harus sabar, bersabar. Dimarah itu jangan ngambek. Kita sedang dididik, kita ini santri sedang dididik kayak orang tua kita loh. Kadang kita dimarah, kadang kita dijewer, kadang kita disalahkan, karena dalam rangka tarbiyah supaya terbentuk dengan bagus. Ya, ini sabar. Ya, nah ini pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Yang ketiga pesan beliau, mengikhlaskan niat. Terus diperbaiki. Jadi niat jangan niat sementara. Ikhlas itu sepanjang hayat.
Dalam semua aktivitas kita harus ikhlas. Dan ini harus dilatih loh ya. Jangan dibiasakan tidak ikhlas. Karena biasa tidak ikhlas itu sama saja melatih jiwa kita untuk berbuat syirik. Orang yang biasa berbuat syirik khawatirnya nanti kecanduan. Jadi biasa suatu tidak ikhlas. Nah, harus diperhatikan ya. Ikhlasun niyah fi idraki ilmihi, di dalam dia mendapatkan apa? Ilmunya. Ya, diniatkan ikhlas. Nassan wastimbatan, baik secara nas maupun istimbat. Nas ya dalil itu, istimbat dalam mengeluarkan apa yang ada di balik dalil ini dari hukum, itu namanya istimbat. Nah, ini kan perlu sabar. Kalau nggak sabar antum tinggalkan. Antum belajar misalkan kaidah mubtada dan khabar, lihat masih kesulitan, terus masih. Kalau nggak sabar antum tinggal. Bahkan kadang-kadang suudzon sama Allah. Apa suudzonnya? Memang Allah mungkin kasih saya ini akal yang bebel. Dia sudah celah dirinya, dia suudzon sama Allah. Dosa apa tidak dosa? Dosa. Tidak ada dosa yang lebih buruk daripada suudzon kepada Allah. Kadang begitu. Harus sabar. Mengambil nas harus sabar, mempelajari ilmu itu. Kalau nggak sabar antum tinggal. Kadang godaan temannya, kita pindah aja, ngapain di sini? Nggak pernah naik. Nah, sabar. Jangan dengarkan orang-orang yang mau memalingkan kita dari apa? Al-ilmu, ya. Warraghbah ilallah ta'ala fil auni alaihi, dan dia punya keinginan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan Allah atas ilmu. Dia penuh harap, optimis Allah akan menolong dia. Gitu. Makanya perbaiki hubungan sama Allah. Bangun malam doa sama Allah. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Datang sama Allah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah SWT, dan yakin Allah akan menolong. Ini kayaknya tinggal satu tep gitu lagi udah ketemu ini ilmunya. Terus begitu, gak ada putus asa dalam talabul ilmi, ya. Wa qala Ar-Rabi lam ara safi'iyya akilan binaharin wala naiman bilailin listighalihi bitasnif. Aku, kata Rabi rahimahullah ta'ala, ini santrinya Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat Syafi'i rahimahullah ta'ala makan di siang hari, tidur di malam hari. Beliau tidak pernah lihat Syafi'i itu makan di siang hari, tidur di malam hari, karena sibuknya dia dalam menulis kitab. Kesibukan menulis kitab-kitab ilmiah itu menjadikan santrinya nggak pernah, kok kayak guru saya ini nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Ini ungkapan yang berlebih, ya, terhadap gurunya ini. Wa ma'a dzalika fala yuhammilu nafsahu min dzalika fawqa taqatihi. Bersama kesungguhan beliau yang seperti itu, beliau tidak membebani jiwanya, dirinya melebihi kemampuannya. Jadi bukan berarti nggak makan di siang hari, enggak. Tapi ini saking mencurahkan waktunya untuk ilmu. Bersama kesungguhan beliau yang seperti ini, beliau tidak membebani dirinya di luar batas kemampuannya. Ya, kalau sudah nggak mampu ya sudah, jangan dipaksakan. Mata kita punya hak, badan kita punya hak, berikan haknya. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Ya, na'am. Kaila tas'am wa tamal, supaya tidak jenuh dan bosan. Karena kalau dipaksakan nanti jadinya apa? Jenuh dan bosan. Jenuh dan bosan. Makanya belajar itu dicari kebutuhan saya. Belajar bahasa Arab, kebutuhan saya untuk ngerti bahasa Arab itu berapa persen dalam hidup saya. Kalau tidak ngerti persentasenya, jangan dikerjakan. Itu nggak masalah bagi dia. Apalagi orang umum misalkan, para penduduk belajar bahasa Arab. Sedang perkara-perkara penting yang praktis dalam agamanya, dia masih luput. Mengenal Allah yang benar masih luput. Terus dia sibuk belajar bahasa Arab yang nggak ngerti nanti digunakan untuk apa. Ana sering dikritisi karena saya mengkritisi ini. Ustadz ini gimana? Belajar bahasa Arab baik kok enggak boleh? Bukan enggak boleh. Lihat kebutuhan. Sudah kita katakan kemarin apa? Ta'amul kabir summu as-saghir. Makanan orang besar itu kadang-kadang jadi racun bagi anak kecil.
Makanan orang besar yang sehat, sate, ikan bakar dan seterusnya, antum suapkan ke bayi umur 2 bulan, mati bayi itu. Karena dia nggak butuh itu, nggak butuh sate, nggak butuh ikan bakar. Yang dia butuhkan sesuai dengan apa? Kemampuan dia mencerna makanan tersebut. Demikian juga kita dalam ilmu, kebutuhan kita itu apa? Ya, nah, jadi jangan tumbuhnya apa? Jenuh dan bosan. Ingat, Allah tidak akan jenuh sampai kita sendiri yang jenuh. Farubbama nafarat, akhirnya dia apa? Lari, meninggalkan ilmu. Ada yang kapok cari ilmu. Ada yang bilang sama anak saya, kapok belajar bahasa Arab, Ustaz. Kapok, udah nggak mau lagi, taubat. Lama jadi taubat dari belajar bahasa Arab. Katanya dulu amal ibadah, dia taubati. Haula wala quwata illa billah. Karena jenuh sendiri, nggak bisa dia. Gimana orang itu harus meluangkan waktu rutin, jangan sampai numpuk pelajaran. Lah dia pekerja 24 jam habis, kapan dia ngapalkan tasrif itu? Akhirnya dia sendiri yang jenuh. Allah enggak jenuh, dia sendiri yang jenuh sampai taubat kepada Allah dari ilmu. La haula wala quwata illa billah. Nah, wala yumkinuhu farubbama nafarat nafratan la yumkinuhu tadarukuha. Masya Allah, akhirnya itu dia akhirnya lari dari ilmu yang nggak mungkin lagi bisa dia kembali. Dia udah moh betul. Adalah orang itu kadang-kadang ngaji sampai tobat nggak mau ngaji, pokoknya saya moh ngaji. Masya Allah. Karena kalau ngerti hidupnya terkritisi, dia pemain riba, dapat dia di situ. Dia ya baru belajar merokok, ngaji sudah nggak boleh lagi, udah semuanya habis sampai jenuh, udah taubat saya nggak mau ngaji pokoknya. La haula wala quwata illa billah, ya. Bal yakunu amruhu fi dzalika qasdan. Maka urusan talabul ilmi dalam mencari ilmu itu sederhana saja. Qasdan itu sesuai dengan porsinya. Wa kullu insanin absaru bi nafsihi. Masing-masing manusia lebih mengenal diri dia, mana tempat yang paling baik untuk saya belajar itu seperti apa. Sampai waktu aja beda. Mungkin yang ini menghafal Quran ba'da asar nikmat, yang satunya ba'da duhur nikmat, yang satunya ba'da subuh nikmat, yang satunya sebelum subuh nikmat. Wa kullu insanin absaru binafsi. Masing-masing tahu tentang keadaan dirinya. Nah, demikian kajian kita. Mohon maaf kepada Ustaz Suhail dan pengurus, ada acara katanya antum. Tadinya saya minta 6/4, ini lewat 10 menit. Mudah-mudahan 10 menit dimaafkan ya. Nah, barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.